Judul pada sore ini adalah berbicara tentang bergerak maju mengasihi Tuhan. Ya, Strength to Move Forward. Pastor Arif Gembala sudah menetapkan visi untuk tema untuk tahun ini untuk kita tetap kuat di dalam setiap musim kehidupan kita. Nah, temanya adalah bergerak maju mengasihi Tuhan. Ya, kita akan belajar bagaimana kita bisa bergerak maju mengasihi Tuhan. Ya, anak-anak saya suka olahraga. Ya. Anak-anak saya suka olahraga dan mereka butuh energi untuk berolahraga ya. Dan tentunya kita untuk bisa bergerak maju ya butuh energi juga untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan di depan kita. Ya entah itu mau lari, entah itu mau jalan santai, jalan cepat, tapi butuh energi. Ya setiap dari kita memang speednya berbeda-beda, tapi paling tidak semua dari kita untuk bergerak maju bersama-sama itu butuh energi. Ya, untuk bergerak bersama-sama. Nah, kekuatan itu didapat dari mana sih? Kekuatan untuk kita bisa bergerak maju, mengasihi Tuhan. Mari kita buka di dalam Roma 1 ayat yang ke-16. Kekuatan didapat waktu kita dengar kabar baik, bukan kabar jelek. Ya, kalau semangat yang patah mengeringkan tulang kalau dengar kabar yang negatif. Ya, nah itu kita perlu dengar kabar baik. Ya, ini Roma 1 ayat 16 diambil dari bahasa Indonesia sehari-hari. Saya akan bacakan. Saya percaya sekali akan kabar baik. Kabar baik itu, karena kabar itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi dan bangsa lain juga. Karena itu jangan sampai kabar baik yang Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara dikorupsi. Ya, karena kita mendengar hal-hal yang negatif. Ya, jangan sampai kita mendengarkan sesuatu yang membuat kita jadi kering rohani kita. Ya tidak bergairah. Kenapa? Karena kita mendengar yang jelek. Ya, ngejelekin orang itu salah satu yang mengkorupsi diri kita. Bukannya memberkati tapi menjelekkan. Ya, jadi kita dengar yang jelek-jelek akhirnya kita jadi terpengaruh. Ya, kita jadi jelek juga. Ya, apa yang kita dengar itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. You are what you eat, ya. Apa yang kita makan, yang kita dengar, itu akan menjadi kehidupan kita. Tapi kalau kita mendengar yang baik, kita akan menjadi baik. Kalau kita mendengar yang positif, kita akan menjadi positif. Karena itu kita harus jaga hati kita, terima kabar baik. Ya, good news ya. Setiap minggu kita mendengar good news yang disampaikan setiap hari Sabtu dalam gereja ini. Dan kita berdoa buat semua yang baik itu bisa muncul di dalam gereja Tuhan, di dalam tubuh Kristus. Nah, setiap dari saya dan saudara harus diingatkan terus untuk selalu mendengar firman Tuhan. Ya, ada banyak kesulitan-kesulitan, tapi mari kita tanam benih itu. Ya, tahun 2024 seperti apa? Pasti Tuhan tolong. Tuhan lebih besar daripada masalah yang ada di muka bumi ini, karena Dia pencipta langit dan bumi. Karena itu kita tanam, ya, tanam kabar baik itu. Enggak ada yang bisa mengalahkan dunia ini selain iman kita. Dan iman itu dibangun waktu kita mendengar firman Tuhan, mendengar kabar baik. Jadi kita bergerak maju itu butuh energi. Energinya itu dari firman Tuhan. Ya, peperangan kita bukan melawan roh dan daging. Ya, peperangan kita melawan kuasa-kuasa jahat di udara. Ya, kalau kita ketemu sama orang yang menjengkelkan, itu bukan orang yang kita harus bunuh. Tapi ada spirit yang membuat suasana jadi chaos, jadi pecah, jadi segala sesuatu bukannya harmonis, tapi jadi sesuatu yang tidak enak, tidak nyaman. Ya, atmosfernya jadi tidak baik. Nah, karena itu mari kita tanam. Roma 10 ayat 17a. Itu sebabnya orang-orang menjadi percaya karena mendengar berita. Ya, kita punya iman karena kita mendengar berita kabar baik. Ya, itu yang membuat kita jadi kuat. Enggak ada kekuatan lain selain firman itu tertanam dalam hidup kita. Karena firman itu kekuatan Allah. Enggak ada yang sanggup mengalahkan kekuatan Allah. Jadi kalau kita pegang dalam keseharian kita sehari-hari gitu, ada banyak tantangan. Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Waktu kita pegang firman Tuhan, firman itu sanggup merubah kehidupan yang sulit menjadi baik. Kuk yang kupasang itu ringan. Jadi Tuhan berperkara di dalam setiap permasalahan hidup kita. Asal kita pegang firman-Nya. Firman-Nya itu ya dan amin. Jadi apapun setiap hari ambil waktu untuk WPDA. Ya, kalau lagi malam, pagi, maksa untuk kita belajar firman Tuhan.
Biar setiap hari, sepanjang hari, waktu kita belum tidur, tanemin firman Tuhan. Ya, alam bawah sadar kita nyimpen. Pagi-pagi kita bangun, taruh lagi firman Tuhan. Sehingga firman itu merubah kehidupan kita. Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat. Dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Waktu kita tanam firman Tuhan, yang negatif itu dibuang. Ya, dipotong, dioperasi sama Tuhan. Ya, firman Tuhan, tanamin aja. Kita nggak sanggup. Misal, saya jengkel sama orang, saya nggak mampu mengampuni orang itu. Tapi tanam aja firman Tuhan. Nanti firman itu yang memisahkan emosi yang negatif itu. Ya, jangan tolak, tanamin aja firman Tuhan. Ya, aduh saya nggak sanggup nih. Saya nggak sanggup melakukan itu. Tanam aja firman Tuhan. Nanti firman itu yang merubah kehidupan kita. Ya, firman itu berkuasa. Firman itu bergerak. Ya, sehingga Roh Kudus yang menghidupkan firman itu menjadikan kita buah roh itu muncul. Yang kita tadinya marah-marah, kita bisa punya kasih. Ya, yang tadinya kita kesel sama orang, kita bisa punya murah hati terhadap orang-orang yang menjengkelkan. Kita kasih pengampunan. Ya, kita punya sukacita buat semua kesulitan. Saya tetap bersukacita karena ada pengharapan di dalam kesulitan yang sedang dihadapi. Kenapa? Karena firman itu berkuasa dalam hidup kita. Jadi jangan tahan, tanemin aja firman. Firman itu yang akan merubah kita. Ya, secara pribadi kita nggak sanggup, tapi waktu kita mempersilahkan firman itu tinggal di dalam kita, firman itu yang akan memberi kekuatan buat kita untuk hidup di dalam kebenaran. Ya, Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Ya, nggak usah sembunyikan, Tuhan tahu kesulitan kita. Ceritain apa adanya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberi pertanggungjawaban. Ya, perjalanan kita bergerak maju. Berapa banyak dari kita sepanjang bulan ini melayat ke Sinar Kasih atau melayat ke rumah duka. Setiap dari kita akan bergerak maju kepada pertanggungjawaban kita di surga. Ya, pengadilan kita. Ya, kita mau kemana? Ya, karena itu mari jangan tahan segala yang baik dari Tuhan melalui firman-Nya, terus bergerak maju. Ya, setiap dari kita akan menghadapi kematian. Tapi sebelum kita meninggal, mari kita kerjakan yang terbaik dalam hidup ini. Ya, kalau membangun rumah itu ada peta gambarnya. Ya, kalau kita sedang membangun C4, setiap detailnya itu ada potongan-potongannya. Ya, kita harus perhatikan setiap detail, ukuran-ukurannya. Nah, seperti itu waktu kita belajar firman Tuhan, Tuhan akan menyelidiki hati dan pikiran kita. Dia akan memeriksa, oh ini kamu belum sesuai dengan firman Tuhan. Dia akan membersihkan. Saya dan saudara akan terus dibentuk menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Ya, rohnya akan terus bergerak, bergairah. Kenapa? Kita taruh firman, Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian yang baru buat kita. Roh Kudus akan menghidupkan kebenaran itu menjadi kekuatan buat kita melangkah di hari-hari di depan kita. Lanjut. Kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Kita nggak tahu 1 jam di depan kita, 2 jam di depan kita. Tapi kita yakin bahwa Tuhan akan menyertai kita. Kenapa? Karena kita punya percaya. Ibrani 11 ayat 1 dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Beriman berarti yakin, sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Pasangan saya suka punya kebiasaan yang buruk. Atau pasangan saya mungkin punya bisnis yang belum ada masalah. Tapi kita harus yakin pasangan kita akan jadi lebih baik. Enggak boleh ragu dengan itu. Anak kita mungkin, atau teman kita, atau perusahaan kita. Apalagi dalam semua yang kita kerjakan, apalagi pekerjaan Tuhan gitu ya, kita harus yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Uangnya ada nggak? Nggak ada, tapi kita yakin anak-anak kita akan terpelihara. Pekerjaan Tuhan akan terus terpelihara. Kehidupan keluarga-keluarga kita akan terus terpelihara. Anak-anak yang masih jomblo, remaja-remaja yang masih jomblo, pemuda, percaya bahwa dapatkan yang terbaik, bukan hanya sekedar yang baik.
Ada amin? Coba tepuk yang mana jomblo, boleh angkat tangan. Coba lihat sebelah kiri, sebelah kanan. Percayalah yang terbaik. Ya, the best is yet to come. Ya, yang terbaik itu akan datang. Ya percaya, jangan ragu. Bagaimana dengan rumah tangga saya? Pasti diberkati Tuhan. Bagaimana dengan usaha saya? Pasti diberkati Tuhan. Karena sesuatu yang di depan kita, kita yakin. Saya terima Tuhan yang terbaik buat rumah tangga saya. Saya terima Tuhan buat keluarga, buat perusahaan, buat semua usaha dagang saya diberkati Tuhan. Ya, menghadapi hari esok, kalau enggak pakai iman, udah kalah dulu sebelum berperang. Butuh kekuatan dari Tuhan. Ya, sebelum kita berperang, ada firman yang memberi kekuatan buat kita. Kenapa? Untuk bisa bergerak maju, firman itu harus tertanam di dalam kehidupan kita. Yang berikutnya, yang kedua, adalah jangan stuck. Ya, seringkali kita menghadapi pergumulan kita jadi stuck. Misalnya, apabila kita berdosa, berbalik langsung kepada kasih karunia Allah, agar hubungannya baik kembali. Yang membedakan Tuhan kita dengan Tuhan yang lain, yang di luar sana ilah yang lain, yang katanya Tuhan, tapi sesungguhnya Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih. Tuhan yang lain mungkin katanya Tuhan adil. Saya setuju Tuhan Yesus adil. Yang salah akan dihukum. Tapi selama itu terus kita punya konsep, itu seperti kita pegang hukum Taurat. Yang bersalah, melakukan kesalahan, melakukan perzinahan, ditimpukin batu. Nggak usah melakukan perselingkuhan, nonton aja melakukan salah, langsung ditimpukin batu. Kita nggak berani datang ke gereja. Tapi kita punya Tuhan yang kalau salah, cepat minta ampun dan Tuhan memberikan pengampunan. Jangan stuck, oh Tuhan nggak mau mengasihi saya nggak mau ke gereja. Tuhan akan mengampuni, percaya. Tapi jangan terus ada di situ karena ngabisin waktu. Kita kalau berkutat terus, Tuhan ampuni. Selama kita datang kepada Dia, Tuhan ampuni. Tapi kan habis waktu kita. Karena itu Tuhan akan memberi kemampuan untuk kita bisa bergerak maju. Ya, Tuhan memberi pengampunan untuk memberi kita kekuatan. Dengan kasih dari Tuhan, kita bisa menaklukkan segala dosa. Ya, Roma 1 ayat 17. Sebab dengan kabar baik itu, Allah menunjukkan bagaimana caranya hubungan manusia dengan Allah menjadi baik kembali. Ini yang membedakan kita punya Tuhan dengan di luar sana. Tuhan kita Tuhan yang penyayang. Ya, Tuhan yang datang ke muka bumi ini untuk menunjukkan kasih-Nya sebagai seorang pencipta. Enggak usah jauh-jauh seorang ayah, anaknya di mana pasti dicari. Ya, bagaimana keadaannya ditanya. Nah, seperti itu juga Tuhan. Dia datang ke muka bumi, dia merasakan kelemahan saya dan saudara. Jadi kalau kita bilang, Tuhan susah saya melakukan kebenaran, Tuhan sudah kasih contoh. Jadi Tuhan bukannya nggak ngerti persoalan kita. Dia tahu persoalan saya dan saudara, kelemahan sebagai manusia dia tahu. Tapi karena itu izinkan dia tinggal di dalam kita melalui firman-Nya. Ya, bukan hanya melalui firman-Nya, tapi kasih-Nya di dalam kehidupan kita. Biar itu merubah kehidupan saya dan saudara. Ya, dengan kasih-Nya kita bisa mengasihi orang. Kita bisa mengasihi diri kita. Kita tidak mau mengkorupsi diri kita dengan dosa. Kenapa? Karena kita mengasihi diri kita. Tuhan aja mengasihi diri saya, masa saya nggak bisa berdamai dengan diri saya? Kadang orang punya salah, nggak mau berdamai dengan masa lalunya. Dia terus menyesali masa lalunya. Akhirnya dia nggak pernah maju. Kenapa? Karena dia ditarik oleh masa lalunya. Dan itu harus ada pengampunan. Pengampunan datang dari Tuhan. Kalau pengampunan itu datang dari Tuhan, kita bisa berdamai dengan diri kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan orang kalau kita nggak bisa berdamai dengan diri kita? Yang ada malah kita nuntut diri kita, nuntut orang lain. Dan akhirnya tidak ada suasana yang baik. Saling menerima nggak ada. Nuntut aja yang ada. Akhirnya rumah tangga pun akan jadi chaos. Kenapa? Orang yang dituntut kan nggak suka. Lu nuntut terus kerjanya, kan susah tuh kalau sampai begitu. Nah, dengan adanya Tuhan, inisiatif kepada saya dan saudara untuk memberi pengampunan, caranya ialah dengan percaya kepada Allah. Yang untuk kita mendapatkan pengampunan, percaya. Ya, datang kepada Tuhan, saya percaya, terima pengampunan Tuhan. Allah bukan Allah yang menghukum. Allah bukan Allah yang menuntut, tapi Allah yang memberi. Kita datang ke tempat ini, diberikan kasih karunia dari Tuhan.
Ya, gereja ini menyalurkan berita kasih kepada Bapak Ibu untuk mendapatkan yang baik dari Tuhan. Ya, semua yang baik yang Tuhan berikan itu diberikan kepada saya dan saudara. Ya, gereja ini memproklamasikan kebaikan kepala gereja itu, Tuhan Yesus. Jadi terima yang baik dari Tuhan. Ya, itu sama seperti yang tertulis dalam Alkitab. Orang yang percaya kepada Allah sehingga hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali. Ya, percaya. Yudas nggak percaya sama Tuhan Yesus. Akhirnya dia apa? Dia bunuh diri. Dia punya kesalahan. Emang yang punya salah Yudas doang? Petrus juga punya salah. Nanti kita akan belajar sebentar. Ya, tapi orang yang percaya hubungannya dengan Allah menjadi baik kembali. Ya, orang itu akan hidup. Ya, bahasa terjemahan barunya, orang benar hidup oleh iman. Selama kita tidak bisa beriman, percaya, kita tidak bisa menjadi orang benar. Ya, karena waktu kita percaya, kebenaran Allah turun di dalam hidup saya dan saudara, pengampunan Allah turun. Ya, semua perjalanan kita, saya diberkati, saya disayang Tuhan, saya dikasih oleh Tuhan, apa saya yang dikerjakan dibuat berhasil, Tuhan berkenan kepada saya karena saya percaya kepada Tuhan. Dengan apa kita berkenan kepada Tuhan? Dengan kita percaya. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Dengan apa kita percaya? Dengan apa kita berkenan kepada Allah? Dengan kita percaya kepada Allah. Ya, Abraham diperhitungkan kepercayaannya sebagai kebenaran. Karena dia percaya. Tuhan berjanji kamu punya anak. Walaupun umurnya udah tua. Tapi dia percaya. Dan Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Jadi penting sekali menjaga kepercayaan kita terhadap kebenaran firman Tuhan. Ya, sekalipun sulit keadaannya, tapi saya percaya. Sekalipun saya sudah melakukan dosa, saya percaya Tuhan mengampuni. Tapi bukan untuk kita terus berbuat dosa. Karena kalau terus berbuat dosa, yang susah saudara sendiri. Kenapa? Akan ada banyak kesusahan yang timbul. Misalnya broken home, rumah tangga hancur, anak-anak tidak terurus, perusahaan jadi hancur. Kenapa? Tuhan ampuni, ampuni. Kita banyak dengar kesaksian. Tapi pemulihan itu gak gampang ngebalikin tangan. Ya karena itu Tuhan ampuni, mari jangan taken for granted. Ya, pengampunan Tuhan membuat kita menjadi lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, itu yang membuat kita bergerak. Efesus 2 ayat 8. Efesus 2 ayat 8 mengatakan Allah mengasihi kalian. Itu sebabnya Ia menyelamatkan kalian karena kalian percaya kepada Yesus. Yesus sanggup mengampuni dosa saya. Yesus sanggup merubah hidup saya menjadi seperti Dia. Ya, seperti Tuhan sudah mengampuni saya pun belajar mengampuni kepada orang lain. Seperti Tuhan sudah mengasihi saya belajar mengasihi kepada orang lain. Seperti Tuhan sudah memberi teladan kepada saya mau belajar menjadi teladan buat orang lain. Seperti Tuhan sudah berbuat baik kepada saya mau belajar berbuat baik kepada orang. Dia akan merubah hidup kita yang lemah menjadi kuat. Yang berdosa menjadi orang yang benar, yang dibenarkan terus sehari lepas sehari. Ada perubahan batin di dalam kehidupan kita yang tadinya kita hamba kepada dosa, sekarang hamba kepada kebenaran. Karena kebenaran itu mengubah kehidupan saya dan saudara. Jika roh Tuhan ada dalam hidup kita, di situ ada kemerdekaan. Roh itu akan menguasai kita terus bekerja bersama-sama firman-Nya menguasai kehidupan kita. 1 Yohanes 1 ayat 9, ini yang seringkali orang gak mau datang ke gereja. Kenapa? Gereja memang orangnya munafik gitu. Itu tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua adalah orang-orang yang berintegritas. Ya, kita akan berusaha datang kepada Tuhan kalau jika kita mengaku dosa. Ya, saya dan saudara punya salah, kita akan katakan salah. Ya, gentleman, ya Tuhan, saya mengaku salah. Ya, kebenaran itu akan datang kepada kita. Ya, jika kita tidak confess, tidak ada pertobatan. Itu salah satu prinsipnya strongman tuh. Bahasanya. Betul ya, nggak ada pengakuan, nggak ada pertobatan, bahasanya seperti itu. Ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ya, Tuhan akan sangat baik, akan memberi kekuatan kayak seorang anak salah, papanya akan berusaha bagaimana caranya supaya anak ini bisa jangan salah. Dari kecil anak itu jatuh bangun, dituntunin, diajarin bagaimana berjalan. Ya, dijagain supaya jangan jatuh terjerambab, diajarin bagaimana turun tangga. Dilatih satu demi satu sehingga anak itu terampil.
Nah seperti itu juga kita bergantung sama Tuhan. Tuhan akan tuntun, Tuhan akan ajari. Dia sayang kepada saya dan saudara. Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian. Jangan stuck karena dosa. Datang sama Tuhan. Menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ya, datang sama Tuhan, minta ampun. Kalau ada orang berbuat dosa, jangan kita mengutuk. Berdoakan dia, ya, tanpa kita harus mengutuk. Sebenarnya dia udah susah, karena kan Tuhan adil. Orang yang melakukan kesalahan akan menerima konsekuensinya. Kalau dia nggak datang bertobat sama Tuhan, dia akan nemuin masalah demi masalah. Kalau dia nggak berubah, dia akan nemuin masalah demi masalah. Tapi kita doakan biar dia berubah. Nah ini yang menjadi tantangan buat kita untuk terus datang penuh kasih karunia sehingga kita punya hati yang penuh pengampunan. Ya kalau enggak, kita akan jadi manusia yang kejam. Kenapa? Karena Tuhan kita kejam kalau kita salah konsepnya tentang Tuhan. Ya, kalau kita punya konsep yang benar tentang Tuhan, ya grace-nya Tuhan, maka kita akan mampu untuk hidup dalam kasih. Kasih itu yang memampukan kita hidup benar. Karena hukum tidak akan memampukan kita untuk hidup benar. Semakin banyak peraturan, semakin banyak untuk dilanggar. Kalau ada kasih, kita menyadari ada aturan itu supaya kita hidup dalam kebenaran. Tuhan gak melarang hukum Taurat. Tapi konsepnya harus bisa memahami. Hanya dengan kasih baru kita bisa memahami kenapa ada aturan. Maka kita melakukannya dengan kesungguhan. Ya, bukan karena untuk melanggar. Ya, ada bahasa dulu di asrama, aturan di asrama untuk dilanggar katanya begitu ya. Orang-orang asrama yang pernah tinggal di asrama. Nah, tapi tidak seperti itu. Ya, sebenarnya untuk kebaikan. Tapi kalau nggak punya hati memahami kayak seperti seorang anak. Papa ngelarang, mama ngelarangin. Karena dia belum nangkep tentang kasih. Tapi kalau dia nangkep tentang kasih, dia tahu papa mamanya ngasih tahu begitu tuh karena papa mama sayang sama saya. Konsep kasih ini harus dipahami sehingga kita bisa bergeraknya dengan kasih. Bukan karena paksaan, nggak boleh ngerokok. Ini larangnya banyak amat sih, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Pemahamannya adalah Tuhan memberikan tubuhnya buat saya dan saudara supaya saya sehat. Kalau saya menghargai tubuh yang disalib, tubuh Tuhan Yesus, saya akan menghormati pengorbanan Tuhan Yesus. Saya tidak akan menyakiti tubuh saya dengan saya merusak tubuh saya dengan rokok. Konsep ini harus bisa dipahami sehingga kita bisa menghargai kebaikan-kebaikan Tuhan. Sampai mati loh. Nggak usah jauh-jauh, ayah kita, ibu kita kalau sampai berkorban kita sangat menghormati. Apalagi Tuhan sampai mati keluarin darah. Kita akan menghormati tubuh yang di kayu salib supaya oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Kita nggak mau merusak tubuh kita karena kita sayang sama pengorbanan yang Tuhan Yesus berikan. Nah, lanjut. His love never fail. Kasihnya nggak pernah gagal. Ya kegagalan sementara bukan berarti kegagalan permanen. Ya kegagalan sementara bukan berarti kegagalan permanen. Kegagalan sementara bukan berarti kegagalan permanen. Ya contohnya, Yesus tahu setan akan mencobai Petrus. Tetapi Yesus berdoa agar iman Petrus tidak gagal. Pada waktu Yesus mengatakan seperti itu, dengan sombongnya Petrus mengatakan bahwa sekalipun semua orang meninggalkan Yesus, dia tidak akan meninggalkan Yesus, dia rela masuk penjara atau mati. Pada waktu Petrus mengkhianati Yesus dan ayam berkokok, Tuhan memandang Petrus. Petrus sadar dia pergi menangis dalam kepahitan. Petrus mengkhianati Tuhan Yesus. Bapak Ibu, Tuhan Yesus kurang apa memberikan hidupnya buat Petrus. Kalau ada sakit mertuanya, Tuhan sembuhkan mertuanya Petrus. Orang-orang kelaparan, Tuhan kasih makan. Petrus bersama dengan Tuhan tidak pernah kekurangan yang baik. Ya, Tuhan percayakan banyak hal kepada Petrus dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. 12 orang murid bersama-sama. Tapi dengan kesulitan yang Tuhan Yesus hadapi, ditangkap, ditanya sama seorang anak. Dia bilang, saya nggak kenal sama Tuhan Yesus. Ditanya seorang perempuan, bukan sama tentara yang galak gitu, bawa pisau, bawa tombak. Sama seorang anak aja dia menyangkal kepercayaan kepada Tuhan Yesus. Dia malu, karena itu waktu ayam berkokok 3 kali, Tuhan Yesus memandang Petrus. Petrus sadar, menyadari kesalahannya, bahwa dia sombong.
Dan akhirnya dia menangis dalam kepahitan. Kalau di bahasa Inggrisnya, dia weep bitterly. Dia sangat menangis. Dia bisa pahit seperti Yudas. Dan dia nggak mau datang sama Tuhan. Tapi sebaliknya, dia datang sama Tuhan. Perhatikan di dalam Lukas berikutnya, saya tidak bacakan karena cukup panjang. Pada waktu Tuhan Yesus bangkit, murid-muridnya ada dalam pengembaraan. Tuhan saya bangkit apa enggak ya? Tuhan saya waktu itu belum tahu, Tuhan Yesus saya bangkit apa enggak ya? Karena itu Petrus sempat kembali menjadi nelayan kembali. Dia tadinya penjala manusia, dari nelayan dirubah menjadi penjala manusia, bukan penjala ikan. Tapi kemudian dia balik lagi menjadi penjala ikan. Tapi dia menemui kesulitan. Kenapa? Sepanjang malam dia nggak dapetin ikan. Dalam keputusasaan, dalam kesusahan. Gue susah amat hidup ya. Gue pernah nyakitin Tuhan. Hidup gue sekarang susah. Dia bisa putus asa. Udah gue jadi orang yang paling malang, orang yang paling jelek, orang yang paling kejam. Dia bisa seperti itu. Tapi enggak. Pada waktu Yohanes bilang, setelah ada orang bilang, lemparkan jalamu ke sebelah kanan. Maka Petrus lemparkan jala ke sebelah kanan sama Yohanes pada waktu itu. Dan kemudian dapetin ikan yang banyak. Yohanes sadar, itu yang ngomong tuh berkuasa. Itu Yesus. Maka Petrus langsung disadarkan, Tuhannya adalah Tuhan yang sayang kepada dia. Dia datang cepat-cepat kepada Tuhan Yesus, dia berenang langsung. Dia berenang samperin Tuhan Yesus. Dia datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Dia menghampiri kebaikan Tuhan. Dia tidak lari pada waktu dia pernah punya masalah. Penting sekali datang pada waktu kita punya masalah. Jangan lari dari Tuhan. Kalau punya masalah, berobat. Dokter dikasih tahu, nggak boleh A, nggak boleh B, nggak boleh C. Ya, jangan kita lari, makin susah hidup kita. Kita harus berani dikasih resep bahasanya. Nah seperti itulah Petrus datang kepada Tuhan. Dan kemudian Tuhan berbicara lebih lanjut. Petrus, kamu mengasihi aku enggak? Aku mengasihi engkau Tuhan. Tapi mengasihinya dengan kasih manusia. Sampai 3 kali. Sampai Tuhan bilang, kamu mengasihi aku pakai kasih manusia, pakai kasih Tuhan. Kasih agape. Baru dia sadar, iya Tuhan, saya seringkali mengasihi dengan kekuatan saya. Kita nggak mampu mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita. Jangan sombong kalau kita kasih perpuluhan, datang ke gereja, baca Alkitab dengan kekuatan kita nggak mampu. Kita seperti kain kotor perbuatan baik kita. Hanya dengan kasih Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan. Dengan caranya Tuhan, kita bisa mengasihi Tuhan. Bukan dengan caranya kita. Karena seringkali perbuatan kita itu munafik. Ya, tapi dengan kejujuran, kesungguhan kita bisa mengasihi Tuhan dengan tulus. Dengan tulus mengasihi Tuhan. Tulus itu artinya bersih hati. Ya Tuhan, saya salah. Hatinya lembut, saya mengaku kesalahan saya. Dan saya mau belajar. Dan Petrus datang kepada Tuhan, hidupnya dirubahkan. Dengan kata untuk iman tidak menjadi gagal. Tuhan berdoa pada waktu itu. Petrus, coba kita baca aja. Lukas pasal 22 ayat 31. Lukas pasal 22 ayat 31. Simon, Simon, lihat. Iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Yesus tahu. Iblis mencoba untuk menjatuhkan saya dan saudara. Seperti itu dia mencoba menjatuhkan Petrus. Ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau. Walaupun iblis mencoba menjatuhkan kita. Tapi sekarang Tuhan Yesus berdoa juga di surga buat saya dan saudara. Supaya imanmu jangan gugur. Dalam bahasa Inggris, imannya enggak fail, enggak gagal. Tuhan melihat akhir hidup kita akan berhasil. Mungkin di tengah jalan, mungkin kita ada kegagalan. Tapi Tuhan percaya, ya Tuhan percaya perjalanan kita akan dibuat berhasil walaupun mungkin jatuh bangun. Nah, butuh kita keberanian untuk menghampiri kasih karunia Allah. Waktu kita menerima kasih karunia, kita dapat kekuatan yang baru untuk hidup menyenangkan Tuhan. Gak mungkin kita bisa mengasihi, menerima kasih. Gak mungkin kita bisa mengasihi kalau kita belum menerima kasih. Saya ulangi ya,
Gak mungkin kita bisa mengasihi yang murni tanpa kita mendapatkan kasih yang murni dari Tuhan. Karena itu butuh kasih dari Tuhan untuk kita bisa mengasihi sesama kita. Ya, mengasihi diri kita, mengasihi pasangan kita, mengasihi keluarga kita, mengasihi sesama kita. Ya, butuh, dan Simon Petrus menyadari. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memberi pengampunan buat dia. Itu yang kedua, jangan stuck. Kalau ada masalah datang sama Tuhan. Yang berikutnya adalah jangan ada berhala di dalam hidup kita. Jauhkan diri dari setiap berhala. Yang menghambat kita untuk bisa bergerak maju karena ada godaan yang seharusnya kita lari ke sana, tapi kemudian ada godaan di situ. Akhirnya kita nggak nyampe. Kenapa? Karena kita tergoda. Itu yang disebut berhala-berhala. Pada zaman Israel, itu raja-raja seringkali tergoda sama berhala-berhala itu. Tanpa sadar, sekarang pun kita bisa tergoda oleh berhala-berhala. Misal, bangun pagi yang kita harusnya datang sama Tuhan, malam hari yang seharusnya kita datang sama Tuhan, ya sepanjang hari kita mengingat kebaikan Tuhan, tapi kita seringkali terjebak oleh keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Misalnya, kalau Tuhan Yesus itu digodanya dengan kedagingan. Ya, udah tahu darah tinggi, jangan makan kambing. Kita tergoda makan kambing banyak, makan durian banyak. Itu jadi edik. Ya, kenapa? Makanan yang enak yang membuat kita jadi sakit. Itu berhala dalam hidup saya dan saudara. Ada satu raja, kita masuk saja 1 Yohanes 5 ayat 21. 1 Yohanes 5 ayat 21 yang tadi jauhkan diri dari setiap berhala. Masuk ke slide-nya yang nomor 3. 1 Yohanes 5 ayat 21. Lanjut, terus. Nah ini, kita langsung lihat aja 1 Yohanes 5 ayat 18, kita baca ya. Kita tahu bahwa semua orang sudah menjadi anak-anak Allah. Saya dan saudara sudah percaya sama Tuhan menjadi anak-anak Allah. Tidak terus-menerus berbuat dosa. Ya, enggak karena kita sudah jadi anak Allah, kita dikasih kuasa untuk mengalahkan si jahat. Ya, ada kali kita jatuh, tapi kita akan terus dikasih kuasa, untuk mengalahkan si jahat dan dikasih hikmat. Kalau dibodohin si iblis, enggak. Saya udah tahu jebakan kamu di situ, saya enggak mau lewat situ. Saya hindari semua yang membahayakan karena Tuhan kasih hikmat. Kita jadi semakin terampil. Kalau iblis mau kerjain kita, jadi kita semakin terampil. Oh, gua nggak boleh. Dia pernah menjebak saya nggak mau masuk lagi dalam jebakan yang sama. Ya, sebab anak Allah melindunginya. Sebab Tuhan melindungi, mengingatkan, kasih hikmat. Dan si jahat tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Dulu waktu kita belum percaya Tuhan Yesus, iblis kasih godaan dikit, kita langsung nyamber. Tapi waktu kita sudah diampuni, kita punya darah Yesus yang bisa bilang, iblis lu gak bisa ganggu gua. Lu gak bisa ganggu gua, sekarang gua menjadi orang merdeka, udah ditebus oleh darah Kristus, saya tolak engkau dalam nama Tuhan Yesus. Jadi kita punya kuasa untuk menolak si jahat. Ya, si jahat tidak dapat buat apa, kalau dia mau ambil, iya Tuhan Yesus sudah tebus anak itu. Gua gak bisa rebut, karena perjanjian darah Tuhan itu kuat. Ya, waktu orang Israel mau pergi dari Mesir, dikasih darah domba, darah anak domba. Itu melambangkan iblis gak bisa masuk ke rumah orang Israel untuk merebut anak sulung. Tapi kalau orang Mesir, rumahnya anak sulung itu direbut sampai mati. Nah seperti itu juga perjanjian Tuhan dengan saya dan saudara, iblis gak bisa sentuh. Ya, kenapa? Kita sudah ditebus oleh darah Kristus. Ayat 19, kita tahu bahwa kita milik Allah meskipun seluruh dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Dunia ini gara-gara Adam dan Hawa menyerahkan tongkat kepemimpinan bumi ini, maka itu direbut sama setan. Sampai hari ini, dunia ini dipegang oleh si setan. Ya, tapi anak-anak Tuhan merebut orang-orang yang sedang dalam perbudakan. Ya,
Kita tahu bahwa anak Allah sudah datang dan sudah memberikan pengertian kepada kita supaya kita mengenal Allah yang benar. Kita hidup bersatu dengan Allah yang benar dan hidup bersatu dengan anaknya Yesus Kristus. Inilah Allah yang benar dan inilah hidup sejati dan kekal. Ayat 21 diingetin, anak-anakku jauhkanlah dirimu dari berhala-berhala. Rupanya iblis ini terus menggoda saya dan saudara untuk masuk dalam perbudakannya kembali. Nah pertanyaannya apakah kita mau tergoda? Ya, keinginan mata, keinginan daging, keinginan perut, itu mencoba menguasai saya dan saudara. Bisa nggak kita nggak edik terhadap sesuatu yang membuat kita jauh dari Tuhan? Misal saya mengaku ya di hadapan saudara, saya suka makan nasi berlebihan. Ya, saya suka makan nasi karena itu saya badannya gemuk. Ya, semenjak 21 hari ini saya bertobat. Ya, saya merubahnya adalah nggak bisa sedikit-sedikit, saya nggak makan nasi. Walaupun saya minta Tuhan kasih kekuatannya. Nggak makan nasi, bertahan untuk nggak makan nasi. Kenapa? Rupanya saya pernah ada riwayat syaraf kejepit. Kenapa? Salah satu yang dokter kasih tahu, kamu jangan kelebihan berat badan. Nah, mungkin dari dulu suka makan nasi, itu jadi addicted tanpa sadar. Ya makannya cukup banyak itu dengan nasi. Ya, karena mungkin pekerjaan di lapangan juga jadi lapar, tengah malam juga pengen makan nasi aja gitu ya. Dan itu hanya Tuhan yang kasih kekuatan, enggak usah makan nasi, bisa. Ya, diganti makanannya jadi oatmeal ya, oatmeal supaya bisa pengganti makanan, serat, pencernaannya jadi bagus. Yang kedua, saya juga diserang ambeien. Karena makan cabai kebanyakan. Terus akhirnya ambeien, bertobat juga, enggak makan cabai. Ya tanpa sadar kita akan terjebak dengan keinginan perut yang membuat badan kita jadi rusak. Salah satu iblis bisa masuk ke tubuh kita adalah karena kita membiarkan addicted terhadap sesuatu. Ada banyak macam ya, itu baru keinginan perut ya. Belum lagi nanti keinginan-keinginan yang lain. Dan misalnya popularitas. Popularitas itu juga akan membuat kita pengen disanjung orang, pengen selalu ingin dilihat hebat. Nah itu seperti Tuhan Yesus digoda sama si setan. Dibawa ke tempat yang tinggi hubungan bait Allah, bilang, loncat, kan kamu anak Allah, kan sesasi kan, hebat kan jadi populer karena anak Allah dijagain sama malaikat. Hebat ya anak Allah punya malaikat yang bisa jagain. Kalau dia nurut, dia terjebak dengan popularitas yang iblis buat. Tapi Tuhan Yesus enggak, nyala iblis, kamu jangan goda, jangan mencobai Tuhan Allahmu. Nah seperti itu juga kita seringkali ingin mencari panjat sosial tau ya, pansos. Ya, istilahnya panjat sosial supaya terkenal, supaya orang perhatiin saya. View-nya banyak nih saya dilihat gitu ya. Terus nggak salah dengan Instagram, bukan itu maksud saya kalau memang untuk kebaikan nggak masalah. Tapi kalau itu untuk supaya saya jadi tenar, bukan Tuhan yang dimuliakan, itu salah satu cobaan berhala yang iblis coba taburkan dalam hidup saya dan saudara. Ya, benih yang jahat yang coba iblis taburkan. Nah itu kita mesti hati-hati. Ya, saya tidak tahu berhala apa yang saat ini sedang iblis coba pamerkan di dalam kehidupan saya dan saudara, tapi hati-hati. Hati-hati terhadap titik kritis. Setiap orang punya titik rawan. Ya, karena itu hati-hati. Cepat datang kepada, kalau ada pasangan, tolong pasangan ingetin saya. Kalau ada orang tua, ingetin orang tua, tolong ingetin saya. Saya punya titik kritis di sini. Dengan keterbukaan, maka kita jadi benteng yang kuat terhadap si iblis. Ya, dengan kita ada dalam persekutuan, kita jadi nggak gampang dijebak oleh si iblis. Nah, saya dan saudara punya pergumulan masing-masing. Ada satu raja di Alkitab namanya Raja Asa. Ya, kita buka di dalam 2 Tawarim 14 ayat 4. Ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka. Dan mematuhi hukum dan perintah. Asa tegas. Kamu cari Tuhan, jangan cari berhala. Jangan cari yang lain, cari Tuhan. Ikutin hukum dan perintah Tuhan. Ayat 5. Ia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan dan pedupaan-pedupaan dari segala kota di Yehuda. Dan kerajaan pun aman di bawah pemerintahannya. Akibat menjauhkan berhala, maka kerajaan aman. Bukit pengorbanan itu adalah penyembahan berhala yang dibuat. Ya, kalau mungkin ada batunya di situ,
Kalau mungkin animisme, dinamisme gitu ya, seperti itulah modelnya. Ada menyembah kepada berhala, kepada dewa-dewa, dewa Molok ya pada waktu itu disembah oleh Bani Amon dan berbagai macam. Nah, salah satu yang terjebak adalah Salomo. Salomo punya istri, Salomo takut akan Tuhan. Dia bisa nulis Amsal, dia tulis kitab yang luar biasa. Papanya Daud kasih contoh luar biasa. Tapi karena pasangan hidup yang gak benar, akhirnya terjebak. Hati-hati dengan pasangan hidup. Yang pertama adalah jaga keselamatan. Yang kedua adalah pasangan hidup. Karena pasangan hidup ini bisa mengorbankan keselamatan. Kalau kita nggak hati-hati, ini akan menjebak. Nah, Asa dengan tegas bilang, jangan lagi ada bukit pengorbanan. Nggak boleh lagi nyembah berhala. Dan akhirnya, ia menjauhkan bukit pengorbanan. Kalau kita menjauhkan berhala, bukan hanya rumah tangga kita diberkati, tapi kota kita diberkati dengan kehadiran kita. Bangsa kita akan diberkati dengan kehadiran kita. Kalau kita bisa tegas di dalam kebenaran Tuhan. Jangan terjebak dengan berhala-berhala. Banyak sekarang ini bukit-bukit pengorbanan yang tanpa sadar. Kalau kita bisa tertarik dengan itu. Ya, uji apakah mata saya terarah kepada sesuatu yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, renungan pada waktu yang lalu, distraction. Ya, saya mau mengabdi sampai seumur hidup saya. Dan iblis akan membuat kita untuk tidak mengabdi kepada Tuhan, tapi kepada si setan. Itu jangan sampai kita terdistract, ya, terpecah perhatian kita. Ya, distraction tuh kalau kita lagi ngobrol sama orang, lagi penting-pentingnya kita liatin handphone terus. Nah itu distract gitu ya, nggak fokus. Nah seperti itu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jangan sampai ke distract sama sesuatu yang bukan dari Tuhan. Ya, jangan sampai mengkorupsi diri kita. Ayat 6, karena negeri itu aman dan tidak ada yang memeranginya. Di tahun-tahun itu ia dapat membangun kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Ini perhatikan baik-baik, ayat 7. Katanya kepada orang Yehuda, marilah kita memperkuat kota-kota ini. Dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya. Pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita. Dan ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. Buat benteng-benteng. Ya, supaya jangan sampai iblis menguasai kita. Dan waktu kita melakukan itu, hidup mengasihi Tuhan dan membangun pekerjaan Tuhan ya yang memberkati bangsa dan kota, maka kita akan dibuat berhasil. Dalam bahasa Inggrisnya di King James Version seperti ini. Therefore he said unto Judah, let us build these cities and make about them walls and towers, gates and bars, while the land is yet before us. Because we have sought the Lord our God, we have sought him, and he hath given us rest on every side. So they built and prospered. Kalau kita mau bangun keluarga kita, kalau kita bangun kehidupan mesbah doa kita, kalau kita mau bangun pekerjaan Tuhan, kita sedang bangun C4, maka kita akan dibuat berhasil oleh Tuhan. Ada amin? Prosper. Ya, bahasa Indonesia prosper itu sejahtera ya, damai sejahtera, prosper. Ya kehidupan saya dan saudara kalau membangun, Tuhan sudah bangun kita. Dia memberikan hidupnya buat saya dan saudara, dia bangun kehidupan kita. Tapi pertanyaannya mau nggak kita kerjasama sama dia, membangun. Tuhan punya master plan buat gerejanya. Yuk kita ikut di dalam itu. Ya, kalau kita ikut, maka kita akan diprosper sama Tuhan, diberkati, sejahtera hidup saya dan saudara. Ya, jangan lari kalau ada pekerjaan Tuhan. Visi Pastor Arif dari Tuhan untuk membangun kota Bogor, ada 12.000 jemaat, membangun extension. Tuhan, apa kontribusi yang saya bisa lakukan di dalam pekerjaan Tuhan? Semua dari kita ditantang. Oke, yang bisa saya lakukan ini. Ini yang saya bisa lakukan. Ya, Tuhan akan memberkati kita dengan semua kontribusi yang kita bisa berikan dalam pekerjaan Tuhan. Semua yang Tuhan mau, pilihan di tangan kita. Pilihan di tangan saya dan saudara. Kesimpulannya, nasib di tangan kita. Pilihlah untuk terus bergerak maju dalam iman. Maka kita akan diberkati. Yang pertama, tetap dalam firman Tuhan.
percaya, ambil waktu WPDA kita. Karena disitulah kekuatan kita. Enggak ada yang bisa melawan kita karena kita punya kekuatan Allah. Sesusah apapun, Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Bersama Tuhan kita dapat lakukan perkara. Tidak ada yang mustahil bersama dengan Tuhan. Yang kedua, jangan stuck. Ya, ada masalah, jangan stuck. Cari Tuhan. Cari, dia solution maker. Dia adalah jawaban. Christ is the answer dalam semua perjalanan kehidupan kita. Cari dia. Ya datang, minta datang kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan ada berhala. Jaga hati dan pikiran kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan kita bisa berhasil, kita mau kerjasama nggak sama Tuhan? Ya, kalau kita kerjasama sama Tuhan, maka rencana Tuhan membangun gerejanya, itu akan jadi dalam hidup kita. Ya, membangun keluarga kita. Bukan Tuhan tidak pernah berhutang, kita yang berhutang. Karena Tuhan sudah memberikan perjanjiannya buat saya dan saudara, dibuat berhasil. Ya, kesehatan, masalahnya mau nggak kita jaga kesehatan kita? Ya, Tuhan akan jaga hidup kita untuk diberkati. Kamu bukannya turun tapi kamu semakin maju. Kamu bukannya turun tapi kamu akan naik. Kamu bukan jadi ekor, kamu jadi kepala. Tapi masalahnya kita mau kerja sama nggak sama Tuhan? Ya, sehingga semua yang baik yang Tuhan janjikan boleh jadi dalam kehidupan saya dan saudara. Bergerak maju, mengasihi Tuhan, sehingga semua janji Tuhan boleh digenapi dalam kehidupan saya dan saudara. Ada amin? Mari kita datang kepada Tuhan, mengucap syukur buat semua janji Tuhan yang Tuhan mau berikan buat kita semua. Bapak Ibu, sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan, kita tidak mau pulang dengan tidak berkomitmen kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan Bapak Ibu, tapi mari datang menghampiri tata kasih karunia Tuhan. Dengan semua pergumulan, dengan semua kelemahan kita, mari datang kepada Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat segala yang baik. Terima kasih Allah, terima kasih. Kami datang menghampirimu, kami datang mengasihimu, kami datang Tuhan dengan segala keberadaan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat pujian, kita sembah Dia. Biarkan Dia bertata dalam kehidupan kita. Biar Dia berkuasa di dalam kehidupan saya dan saudara. Memecahkan semua masalah, memberikan bantuan kepada kita. Melepaskan kita dari segala kesulitan-kesulitan yang ada. Kalau ada bisnis-bisnis kita yang stuck, Tuhan akan membuat kita terkoneksi kembali. Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang sehingga bisnis kita bisa berhasil. Semua kesulitan-kesulitan yang ada Tuhan mau bukakan jalannya buat kita. Mari kita undang Dia. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Saya persilakan untuk para pelayan menyanyikan lagu. Terima kasih, mari kita bangkit berdiri sembah Dia, kita agungkan Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. High God, be lifted high.
Bapa, kami mengundang Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu yang datang kepada Tuhan, mari angkat tangan. Kalau ada dosa, kesalahan yang kita lakukan, mungkin hal-hal yang membuat kita tidak berani datang kepada Tuhan, datang kepada Dia pada hari ini. Mungkin kita meragukan apakah janjinya berlaku dalam hidup saya dan saudara. Dengan semua pergumulan, dengan semua tantangan, dengan semua penderitaan, saya mau kembali mempercayai Tuhan. Saya mau menempatkan Engkau sebagai Tuhan yang utama di dalam kehidupan saya. Saya mau menempatkan Engkau sebagai sumber kasih saya. Bahwa segala sesuatu datangnya dari Tuhan. Kehidupan ini berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. Dia yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari datang kepada Dia. Tuhan, Kau lihat angkat tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, kami tidak mau ada berhala di dalam kehidupan kami. Kami mau terima kasih dari Tuhan. Kami mau hidup diperbaharui dari sehari ke sehari menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga semua janji Tuhan boleh dikenapi di dalam kehidupan kami. Semua masa depan yang Kau janjikan dalam kehidupan kami itu sungguh dinyatakan dalam kehidupan kami. Harapan kami tidak akan pernah hilang. Masa depan itu sungguh ada buat kami. Karena Tuhan sungguh berkuasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada hari ini kami mendengar firman-Mu. Roh Kudus yang akan memateraikan firman-Mu. Mulai hari ini Tuhan, Engkau Allah pembebas kami. Berkaryalah dengan luas dalam hidup kami. Ampuni dosa kesalahan kami. Kami mau berdamai dengan diri kami. Kami mau mengampuni masa lalu kami. Kami mau juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Tuhan baik buat kami. Tidak ada yang begitu luar biasa seperti Tuhan. Hanya Engkau yang sempurna Tuhan. Yang memampukan kami semua untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Bergerak maju mengasihi Tuhan. Kami angkat tangan kami. Inilah umat-Mu pada malam ini. Berdoa memohon kekuatan dari Tuhan. Dimateraikan oleh darah Yesus. Diberkati, disayang oleh Tuhan. Dengan roh-Nya yang kudus yang akan terus menolong kita. Yang percaya katakan,